Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hernita SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 11. Yang pertama, saya atas nama Ulfa Duyanti selaku moderator. Saya atas nama Siti Nurfadilah sebagai pemateri pertama. Saya atas nama Marwah sebagai pemateri kedua. Saya atas nama Iren Silandangi sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komunikasi dan Fungsi Pengendalian. Saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Memaparkan materi tentang komunikasi dan fungsi pengendalian. Yang pertama itu definisi komunikasi. Komunikasi adalah salah satu usaha praktek dalam mempersatukan pendapat-pendapat, ide-ide, persamaan pengertian, dan persatuan kelompok. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi. Manfaat komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, dengan berkomunikasi, Anda bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. Yang keempat, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Proses komunikasi. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Adapun tahapan proses komunikasi yaitu pertama penginterpretasian, yang kedua penyandian, yang ketiga pengiriman, yang keempat perjalanan, kelima penerimaan, dan yang terakhir penyandian balik. Bentuk-bentuk komunikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih dari semua interaksi yang disadari, termasuk dalam kategori disengaja yang dilakukan dengan sadar ke orang lain, baik itu menggunakan lisan. Yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu sistem komunikasi, yang bagi pengirim atau penerima, dan kita mengirim pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi memiliki 2 jenis umum, yaitu internal serta eksternal. 1. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Jenis kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membentuk pihak dari luar organisasi untuk membantu. Selanjutnya, hambatan terhadap komunikasi efektif. 1. Perbedaan status sosial antara komunikasi dan komunikator. 2. Ramblang semantik menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. 3. Distorsi persepsi disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. 4. Gangguan fisik, gangguan lingkungan fisik seperti suara riuh orang-orang, suara petir, hujan, dan cahaya yang kurang jelas. 5. Keterbatasan saluran komunikasi, gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. 6. Tidak ada umpan balik atau tanggapan, hambatan
di mana pesan yang disampaikan sang pengirim tidak dipertanggapan. 7. Perbedaan budaya. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa, serta agama dan berbeda sehingga ada beberapa pengguna kata yang memiliki arti berbeda pada definisi fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian atau pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Selanjutnya, konsep fungsi pengendalian. Konsep fungsi pengendalian terbagi menjadi 4. Yang pertama, controlling harus disertai dengan rencana serta standar sebagai tolak ukur keberhasilan. Yang kedua, controlling harus disertai dengan pelaksanaan kerja agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, controlling harus disertai usaha membandingkan pencapaian yang diperoleh dan standar ketentuan awal yang sudah dibuat sebelum pelaksanaan. Yang keempat, controlling harus disertai dengan perbaikan setelah evaluasi dilakukan berdasarkan hasil kerja pengawasan sesungguhnya. Adapun jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian produksi. Kedua, pengendalian keuangan. Ketiga, pengendalian pegawai. Yang keempat, pengendalian waktu. Yang kelima, pengendalian kebijaksanaan. Yang keenam, pengendalian teknis. Yang ketujuh, pengendalian penjualan. Yang kedelapan, inventory control. Yang kesembilan, maintenance control. Adapun proses pengendalian. Proses pengendalian terbagi menjadi 4. Yang pertama, penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidak. Yang keempat, pengambilan tindakan koreksi. Dan yang terakhir, karakteristik pengendalian yang efektif. Karakteristik pengendalian yang efektif yaitu akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik controlling yang strategis, realistis secara ekonomis, terkoordinasi dengan aliran kinerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, realistis secara organisasional, diterima para anggota organisasi. Adapun contoh studi kasus komunikasi dalam perusahaan, yaitu PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami permasalahan antar perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antar atasan dengan karyawannya, adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan demo perusahaan, namun tindakan berujung pada PHK besar-besaran. Yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami permasalahan internal mulai dari tingkat individu kelompok sampai unit, mulai dari derajat dan lingkup permasalahan yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil, permasalahan adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Baiklah, setelah pemaparan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan manusia, karena dengan berkomunikasi, maka seseorang akan lebih mudah menyampaikan pesan, keinginan maupun ide kepada orang lain. Sesuai pengertian komunikasi, dapat diketahui bahwa komunikasi tidak hanya bisa dilakukan secara perorangan saja, tetapi juga bisa dilakukan secara berkelompok. Bagi Anda yang memiliki keinginan meningkatkan keterampilan komunikasi, sebaiknya Anda harus terus-menerus berlatih berkomunikasi, sebab keterampilan komunikasi yang baik tidak bisa diperoleh secara instan. Namun, ketika Anda sudah menguasai keterampilan komunikasi dengan baik, maka orang lain akan lebih mudah memahami apa yang Anda sampaikan.
Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.